Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atun Hasanah SPDI, calon guru transformatif Kabupaten Ciamis angkatan 3 tahun 2024, akan mempraktekkan metode coaching dalam modul 2.3 bersama rekan saya Lilih Muklihatin SPD, guru PAI di SMP Negeri 5 Raja Desa. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Ibu Atun. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bu Lili apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini udah lama nih nggak ke SMP 6. Bagaimana di sana Bu keadaannya? Alhamdulillah, Bu. Baik-baik saja. Tapi ini kebetulan saya pengen curhat nih ke Bu Lili. Mau minta pandangan. Kenapa? Saya punya masalah nih di sekolah saya. Gimana Bu Lili punya waktu nggak? Ya boleh, silahkan. Iya. Ada nih. Ya, terima kasih. Saya itu di sekolah saya kadang-kadang nih masih banyak siswa yang kurang disiplin gitu loh Bu. Padahal sudah ada tata tertib, sudah ada keyakinan kelas. Tapi kadang-kadang mereka tetap aja melanggar gitu loh Bu. Iya. Gimana itu, ya itu? Kalau seperti itu menurut Ibu kenapa ya? Kok bisa seperti itu anak-anaknya? Iya, kalau kemarin-kemarin sih saya pernah tanya-tanya, ini terutama pas masuk dari jam istirahat loh Bu. Jadi jam istirahat itu kan mereka makan nih. Kadang-kadang ada yang sarapan di jam istirahat. Kan jam istirahatnya 9.30 nih, kita di sekolah kita sudah disepakati memang cuma 15 menit. 15 menit untuk ini istirahatnya. Nah, kemarin-kemarin saya tuh memang tanya-tanya ke anak-anak tuh kenapa ada beberapa dari kalian yang telat masuk kelas gitu, dan ternyata mereka itu telat di kantinnya gitu. Pas sudah masuk sekolah itu mereka masih makan gitu di kantin gitu. Jadi begitu Bu, itu sih ininya permasalahannya, karena di kantinnya mungkin kelamaan, jadi mereka tuh masuk ke kelasnya gitu. Jadi gitu ya. Jadi alasannya ngantri di kantin gitu ya. Iya. Kalau seperti itu, solusinya seperti apa Kak menurut Ibu mengatasi anak-anak yang telat masuk kelas? Iya, kemarin sih saya tuh udah tanya-tanya begitu ya, ternyata ada yang karena telat di kantinnya karena memang antri, tapi ada juga yang beberapa mereka itu sebetulnya bisa lebih cepat, tapi karena pergi ke kantinnya telat gitu, jadi mereka makannya pas masuk itu pas jam masuk belum selesai gitu makannya. Nah, kemarin itu saya coba tanya-tanya ke mereka, ada beberapa yang telat kayak gitu. Saya tanya, gimana kamu? Apakah sudah ada nih tata tertib sekolah? Kalau kamu sudah tahu, gitu. Dan ternyata iya, memang sudah tahu. Keyakinan kelasnya juga mereka yang bikin sudah tahu. Tapi katanya teh, ya Bu, tapi saya katanya teh ini apa namanya? Nggak cukup waktunya buat makan gitu. Padahal memang kantinnya tuh kan memang ada beberapa, bisa milih-milih juga gitu buat mereka makan di mana, jamnya juga sudah diperkirakan cukup gitu buat makan. Tapi ya begitu, karena memang mungkin mereka kadang-kadang lupa ya, walaupun keyakinan kelas dibikin sendiri, tapi kadang-kadang mereka suka lupa gitu. Makanya saya tanyakan, kamu ingat nggak masuknya jam berapa gitu? Nggak apa-apa ya Bu? Kasihkan kali ya Bu ya. Iya,
Terus saya juga ke anaknya nggak apa-apa, kamu kadang-kadang terlambat tuh ya nggak apa-apa, namanya juga manusia. Tapi yang penting Iya. itu anak menyadari bahwa yang dia lakukan itu pada saat itu memang salah gitu, melanggar tata tertib. Minimal Iya. siswa itu mengetahui itu. Karena yang terpenting itu bukan membuat kesalahannya, bukan tidak selalu tidak membuat kesalahan, tapi ketika melakukan kesalahan itu anak menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sehingga nanti ada keinginan gitu dari dalam dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Dan saya yakinkan itu ke siswa yang terlambat itu, bahwa kamu tuh yang sekarang kamu lakukan ini berarti sudah melanggar tata tertib dan keyakinan kelas, dan mereka menyadari, kemudian mereka akan berusaha untuk tidak terlambat lagi dengan misalnya pilih kantin yang tidak ramai, atau misalnya masuk kantinnya lebih cepat lagi gitu Bu. Iya, bagus. Iya, bagus sih seperti itu. Kalau seperti itu solusinya nih kata Ibu. Menurut Ibu ini bakalan bertahan nggak sih? Berhasil nggak sih solusi seperti ini buat anak-anak yang suka telat terus masuk sekolah, masuk apa kelasnya di abis istirahat gitu? Iya, jadi yang saya lakukan ke anak itu memang berdasarkan segitiga restitusi ya Bu. Jadi karena sudah mengikuti langkah itu, saya sih yakin bisa berhasil ya. Mudah-mudahan anak-anak itu memang menyadari bahwa dirinya itu melakukan kesalahan gitu, dan kemudian mereka berupaya dan beritikat baik untuk tidak mengulanginya lagi dari dalam dirinya. Jadi itu yang diharapkan, seperti yang apa namanya dalam segitiga restitusi itu kan yang diharapkan adalah ada muncul apa namanya kesadaran intrinsik ya Bu. Jadi yang diharapkan kan anak-anak menyadari sendiri. Itu memang agak apa butuh waktu ya Bu, ketika kita apa namanya memunculkan kesadaran anak-anak dari dalam dirinya itu tidak bisa dipaksakan, tapi betul-betul harus membuat diri mereka tuh paham betul bahwa mereka melakukan kesalahan dan tidak boleh mengulang lagi, begitu Bu. Iya, bagus itu Ibu. Solusi yang bagus kayaknya bisa diterapkan. Semangat Ibu untuk selalu mendidik anak-anaknya untuk selalu disiplin. Ibu pasti bisa. Iya, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan curhatan saya, sudah menguatkan niat saya dalam mengatasi masalah di sekolah saya nih Bu. Terima kasih juga atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga sukses. Ya, mangga, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Bu Lili, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Bagaimana Ibu kabarnya juga? Alhamdulillah baik juga. Gimana kondisinya, kabar-kabarnya di SMP Negeri 5 Raja Desa? Ya kebetulan nih Bu, kebetulan banget ada yang mau saya ceritakan, ada yang mau saya curhatkan tentang ini Ibu, kegiatan belajar mengajar siswa itu ya, saya itu suka apa ya, suka pusing sendiri loh Bu kalau di jam-jam rawan itu ya, kalau belajar itu kebetulan kan saya PAI ya Bu, yang mengajar PAI. Ya kalau di jam-jam misalkan di jam 11 ke jam duhur atau dari duhur sampai pulang itu kan siswa udah ngantuk, udah lelah, ya udah capek gitu loh. Jadi belajar itu mereka kadang ada yang kurang fokus, ada yang nundutan juga gitu loh Bu. Bagaimana ya itu ya, saya harus seperti apa gitu ya Bu? Itu saya menurut Bu Lili itu kenapa bisa seperti itu? Iya kan
kayaknya itu kan tadi kan habis istirahat, mungkin mereka tuh kalau jam istirahat itu tuh ada yang main bola, ada yang poli-poli gitu ya, Ya. ada yang mungkin lari-lari juga. Udah kadang ada siswa itu habis istirahat terus masuk sekolah, masuk kelas itu apa ya, berkeringat gitu loh. Kan ya. Jadi mungkin kayaknya mereka lelah, udah suntuk juga mungkin di jam-jam seperti itu gitu. Iya. Iya sih, memang kalau jam-jam terakhir itu energinya sudah lumayan terkuras ya Bu ya. Jadi memang Iya. sangat mungkin dan sangat wajar kalau misalkan anak-anak tuh udah kelelahan. Nah itu menurut Bu Lilih itu kondisi itu harusnya bagaimana ya kita? Atau Bu Lilih Kenapa, Ibu? mungkin punya solusi? Mungkin Bu Lilih punya apa namanya teh? Punya tahu atau sudah tahu gitu kenapa anak-anak itu seperti itu. Tadi kata Bu Lili kelelahan. Terus kira-kira Ya. kita mengantisipasinya seperti apa? Yang misalnya yang tepat gitu. Apa mungkin harus ini ya Bu ya, harus ada ice breakingnya mungkin ya Bu ya, supaya mereka tidak jenuh gitu ya. Tapi Iya, ice breaking itu yang tapi ice breaking itu yang mengandung yang fun ya. edukasi ya, sehingga Yes, mereka bisa apa ya, bisa belajar sambil bermain apa bermain sambil belajar nih. Sambil Seperti bermain. bisa nggak ya? Kayaknya seperti itu sih kalau menurut saya, pakai ice Iya. breaking. Terus bisa juga sih kayaknya kalau pakai apa, media model pembelajaran yang pakai media yang menyenangkan Iya, gitu, kayak iya. kayak pakai kuis apa gimana gitu ya. Kayaknya itu bakal lebih seru kayaknya ya. Itu ya. Nggak ada yang ngantuk. Ya mungkin Bisa bisa ya, bagus tuh. Iya, ide-ide Bu Lili itu sudah bagus sekali, bisa apa ya, minimal bisa mengantisipasi atau membuat apa namanya, anak-anak menjadi tidak fokus ke rasa lelah mereka gitu, rasa lelahnya jadi tergantikan dengan rasa senang gembira, mungkin bisa jadi gitu. Atau kalau di SMP 5 Raja Desa itu Ibu belajar biasanya di kelas apa di mana? Apa moving class kalau PAI? Iya, di kelas sih, kebanyakan di kelas Bu. Saya kebanyakan di kelas, atau Kalau bisa juga itu ya di luar kelas ya dilaksanakannya ya, nah biar itu mungkin bagus ya. Jadi ya, tadi bisa ya. bisa diajak misalkan anak-anak ya, mungkin kata Bu Lili bermain tuh bisa sambil di luar kelas gitu. Iya ya. Menurut Bu Lili gimana tuh kalau begitu? Ya kayaknya itu ide yang bagus juga. Kayaknya itu bisa membuat semangat siswa untuk belajar di jam-jam yang seperti itu. Kayaknya harus seperti itu deh, diajak di luar. Jadi tidak selalu monoton di kelas gitu ya belajarnya. Iya. Ya boleh dicoba. Iya. Iya, jadi menurut Bu Lili nih nanti ke depan gimana nih? Mau gimana nih? Mungkin saya nggak mungkin sih, ya saya akan mencoba menerapkan yang tadi itu, yang belajarnya pakai metode atau apa, model-model pembelajaran yang menyenangkan, terus tadi pakai ice breaking juga, terus belajarnya juga tidak harus selalu di dalam kelas, ya akan dicoba untuk belajar di ruangan terbuka, supaya apa ya, supaya motivasi siswa untuk belajar itu lebih semangat lagi dan tidak ngantuk dan tidak bosan juga, kayaknya seperti itu. Wah, itu bagus sekali tuh, solusi yang hebat. Karena memang sebetulnya kita tuh ketika dapat masalah, kita menghadapi masalah tuh sebenarnya kita sudah punya solusi sendiri ya Bu, kadang-kadang cuma butuh dukungan aja, penguatan dari yang lain ya Bu. Ya, seperti itu. Nah, kalau menurut Bu Lili, nanti kira-kira bakal ini nggak, bakal apa namanya, berhasil, bisa anak-anak bisa lebih bagus nggak dengan tadi metode yang akan dipakai?
oleh Bu Lili ke depan? Saya harap sih bisa berhasil ya, meskipun meskipun tidak berhasil secara 100% gitu, minimal bisa mengurangi yang motivasinya kurang gitu. Meskipun tidak semuanya gitu, tapi saya harapkan bisa 100% sih bisa merubah motivasi siswa belajar di jam-jam rawan dengan menggunakan metode-metode yang tadi. Iya, wah Dan hebat sekali Bu. saya akan berkomitmen ya seperti itu. Iya, Terima mantap kasih Bu buat Lili, tetap semangat ya, pokoknya Bu Lili, semangat terbaik lah pokoknya. Semangat Bu Lili, ya. semoga berhasil dengan nanti yang akan dilakukan oleh Bu Lili. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.